Salam, perkenalkan nama saya Formen Jayarto Simatupang dengan NIM 210111176 dari grup E dengan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Baginda Sitompul UPDK. Di sini saya akan membahas tentang teori humanistik. Teori humanistik adalah beranggapan bahwa teori belajar apa saja dapat dimanfaatkan dengan tujuan memanusiakan manusia, yakni dengan mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri secara optimal. Kemudian teori humanistik ini juga memandang faktor motivasi dan pengalaman emosional dalam proses belajar sangat penting. Tanpa faktor motivasi tersebut, maka proses transfer pengetahuan tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Di sini ada beberapa tokoh teori humanistik. Yang pertama, Arthur Combs. Arthur Combs berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa seperti contohnya, anak tidak bisa mata pelajaran matematika ataupun sejarah bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka enggan dan terpaksa dan merasakan sebenarnya tidak ada alasan penting karena harus mempelajarinya. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dari ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Jadi untuk itu guru harus memahami perilaku peserta didik dengan mencoba memahami dunia persepsi peserta didik. Sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan dan pandangan peserta didik yang ada. Kemudian yang kedua yaitu Abraham Maslow, meyakini bahwa aktualisasi diri atau wahana bagi manusia dalam mencapai dirinya yang utuh. Setiap manusia memiliki potensi mendasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang darinya manusia akan mampu bergerak mencapai aktualisasi diri. Teori ini berpandangan bahwa setiap individu akan berupaya memenuhi kebutuhan hierarkis hidupnya. Oleh karena itu, penting adanya dorongan untuk maju ke arah yang lebih baik dan akan menjadi lebih baik. Dan kemudian yang ketiga yaitu Carl Rogers, lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Humanisme tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh keinginan pribadi yang dihubungkan terhadap pengalaman mereka sendiri. Yaitu belajar dipandang sebagai fungsi keseluruhan pribadi. Mereka berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, menurut belajar humanisme ini bahwa motivasi belajar harus bersumber pada diri sendiri. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan teori humanistik. Yang pertama, kelebihannya itu mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Yang kedua, suasana yang paling menghargai. Dan ketiga, peran aktif peserta didik.
Maksud dari mengedepankan demokratis dan partisipatif, dialogis dan humanis ini yaitu kelebihan pertama yang dapat diperoleh dari ilmu psikologi humanisme adalah prinsipnya yang selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan yang berkaitan dengan demokratis, partisipatif, dialogis dan humanis, sehingga sangat mengesankan menghargai seseorang dengan baik. Yang kedua, suasana yang paling menghargai. Kelebihan selanjutnya dari teori pembelajaran humanistik ini adalah dapat membuat suasana jadi semakin menghargai satu sama lain. Munculnya kebebasan untuk berpendapat tanpa dibatasi dan kebebasan untuk mengungkapkan batasan. Dengan begitu, maka peserta didik dapat menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, yaitu peran aktif peserta didik. Sebagai teori untuk memberikan pembelajaran yang baik berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan teori humanitis, pendekatan demokratis, humanis seperti yang disebutkan sebelumnya, dapat menjadikan pembelajaran yang lebih mendapatkan peran aktif dari peserta didik. Selain peran aktif, antara individu juga dapat hidup bersama meskipun memiliki berbagai macam pertimbangan masing-masing yang memicu perbedaan. Kemudian, kekurangan dari teori humanistik. Ada 4. Yang pertama yaitu pengujian yang tidak mudah. Beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Yang ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Dan yang terakhir yaitu pemikiran yang tidak terpusat. Sini akan menjelaskan satu dari persatu, yaitu pengujian yang tidak mudah. Kekurangan atau kelemahan yang pertama dalam teori belajar humanistik yaitu untuk mempelajari ilmu psikologis adalah pengujiannya yang dirasa tidak mudah atau dapat dikatakan cukup sulit. Bahkan kerap kali ditemukan kecurangan-kecurangan yang menjadi sebuah tradisi. Yang kedua, beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Hal lainnya yang juga menjadi salah satu kekurangan dari teori humanistik dalam pembelajaran ilmu psikologis adalah adanya beberapa konsep yang masih dikatakan buram dan subjektif karena guru tidak dapat memberikan informasi yang jelas. Konsep yang masih buram tersebut dapat menjadi penghambat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Kelemahan lain dari teori humanistik atau kreativitas yang semakin bebas dan tanpa batas kerap kali sering disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan arah pendidikan. Kondisi ini terjadi ketika ada individu yang tidak bertanggung jawab di tengah-tengah kelompok. Kemudian yang keempat yaitu pemikiran yang tidak terpusat. Pembelajaran teori humanistik ini dapat menyebabkan adanya pemikiran yang tidak terpusat pada pokok permasalahan, karena tiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya masing-masing untuk menjawab persoalan yang diberikan. Kemudian, implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. A. Guru sebagai fasilitator. Yang pertama, fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman kelas. Yang artinya yaitu sebagai fasilitator, guru harus berperan dalam memberikan pelayanan termasuk ketersediaan fasilitas guna memberi kemudahan dalam kegiatan belajar bagi peserta didik. Yang kedua, fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Yaitu artinya sebagai fasilitator harus mampu memperjelaskan pembelajaran dan tujuan pembelajaran di dalam kelas dan tujuan secara kelompok dan
maupun yang bersifat umum. Jadi inilah yang bisa saya paparkan. Semoga dengan apa yang saya paparkan ini dapat menambah wawasan dan mengetahui pengertiannya. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Shalom.